Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tirosin dengan nama anggota Elma Nurholika dengan NIM 044, David Wininggung dengan NIM 022, Hamdan Robi dengan NIM 076, Haizuran Aziz dengan NIM 054. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi sistem ekskresi pada ikan air tawar dan air laut. Apa itu sistem ekskresi? Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi pada ikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem ekskresi pada ikan air tawar dan sistem ekskresi pada ikan air laut. Pada ikan, organ ekskresi dapat berupa ginjal, insang, anus, dan kulit. Ginjal bertugas untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa urea, serta mengedarkan kembali zat yang masih dibutuhkan. Insang merupakan organ pernafasan serta ekskresi. Organ ini berperan penting pada proses ekskresi dan merupakan tempat sebagian besar amonia pada ikan. Yang ketiga yaitu anus, berperan sebagai tempat pembuangan sisa-sisa metabolisme. Dan yang keempat yaitu kulit, berperan membantu menstabilkan tekanan dalam tubuh ikan dengan lingkungan perairan. Yang pertama itu ada sistem ekskresi pada ikan air tawar dan sistem ekskresi pada ikan air laut. Nah, yang pertama itu ada sistem ekskresi pada ikan air tawar, di mana ikan air tawar memiliki cairan tubuh dengan konsentrasi lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sistem ekskresi air tawar ini dapat dikatakan juga bahwa daerah ikan air tawar memiliki sifat hipertonis terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini menyebabkan air akan terus-menerus ke dalam tubuh ikan melalui kulit serta sebagian besar melalui membran insang dengan secara difusi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, sistem ekskresi pada ikan air laut. Ikan air laut memiliki tubuh yang hipotonis terhadap lingkungan sekitarnya. Itu artinya darah ikan air laut memiliki konsentrasi air yang lebih tinggi dibandingkan air laut di sekelilingnya. Selanjutnya, hal ini akan menyebabkan tubuh ikan laut kehilangan air secara osmosis melalui seluruh tubuh permukaan tubuhnya. Untuk mencegah dehidrasi, tubuh ikan harus menurunkan laju filtrasi air ke dalam tubulus ginjal. Baik, saya di sini akan melanjutkan slide selanjutnya. Sistem ekskresi yang berjalan dengan baik akan mengakibatkan osmoregulasi pada tubuh ikan dan lingkungannya menjadi seimbang. Pada ikan air laut, pada ikan yang hidup di air laut akan sedikit mengeluarkan cairan dengan konsentrasi cairan yang dekat karena tekanan lingkungan air laut yang tinggi. Pada ikan air tawar akan banyak mengeluarkan cairan dengan konsentrasi cairan yang encer karena tekanan lingkungan air tawar yang lebih rendah jika dibandingkan dengan air laut. Apa yang terjadi jika sistem ekskresi tidak berjalan? Jika ekskresi tidak berjalan pada suatu organisme, ikan khususnya, akan menyebabkan produk limbah menumpuk pada tubuh ikan yang akan meracuni tubuh serta mengganggu homeostasis tubuh, dan akhirnya membunuh organisme. Efek nitrogen yang berlebihan pada suatu perairan dapat menyebabkan sistem ekskresi berjalan dengan cepat untuk mengeluarkan protein. Apabila kandungan nitrogen dalam perairan sedikit, sistem ekskresi akan berjalan dengan normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.